Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Belajar Islam, channel yang mengulas tentang ilmu keislaman dari kitab-kitab tafsir sampai sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Di video sebelumnya, kita sudah menyajikan cerita sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abbas dan istrinya Lubabah. Pada video kali ini, tak afdal rasanya jika tidak mengulas anak dari kedua pasangan ini. Beliau adalah Abdullah bin Abbas, ahli tafsir yang banyak mendapat ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Sebelum kita mulai, jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk subscribe, like, serta share ya sebanyak-banyaknya. Baiklah, kita langsung mulai saja kisah Abdullah bin Abbas atau biasa disebut Ibnu Abbas. Memiliki nama Abdullah bin Abbas yang akrab disebut Ibnu Abbas. Sebutan Ibnu Abbas karena untuk membedakan yang lain. Sebab banyak warga pada saat itu menamai anak-anak mereka dengan nama Abdullah. Jadi kita akan menyebutnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas merupakan anak dari Abbas yang merupakan paman Rasulullah SAW. Sementara ibu beliau bernama Ummu Al-Fadl Lubabah binti Al-Harits. Ibunya kakak dari istri Rasulullah SAW. Bisa kita bayangkan betapa dekat silsilah Ibnu Abbas dengan Rasulullah SAW. Ia lahir pada tahun ke-7 kenabian, di tempat yang dikenal dengan nama Lembah Abi Yusuf. Lembah tempat Rasulullah SAW dan Bani Hashim mengungsi, setelah melakukan perjanjian dengan kaum Quraisy. Ibnu Abbas dan kedua orang tuanya baru pindah ke kota Madinah pada saat penaklukan kota Mekah. Ia adalah salah satu sahabat Nabi yang dikaruniai pemahaman mendalam terhadap ilmu agama. Juga seorang pakar dalam tafsir Al-Quran. Ibnu Abbas sangat dekat dan akrab dengan Rasulullah SAW dari sejak kecil. Bersama baginda Rasulullah SAW, beliau diasuh menjadi pribadi yang mempunyai jati diri dan sifat keazaman yang kuat. Pada suatu waktu, Ibnu Abbas sedang berpikir keras serta dipenuhi dengan berbagai macam pertanyaan dalam dirinya tentang bagaimana cara Rasulullah SAW sholat. Disebabkan keingintahuannya itu, beliau pun pergi untuk tumpang tinggal di rumah ibu saudaranya, yaitu Maimunah binti Al-Harits yang merupakan istri dari baginda Nabi Rasulullah SAW. Ketika datangnya waktu di pertengahan malam, beliau mendengar Rasulullah SAW bangun dari tidurnya untuk menunaikan sholat malam. Beliau pun dengan cepat bangun dari tidurnya, lalu membawakan air untuk Rasulullah SAW mengambil wudhu. Betapa terkejutnya baginda ketika melihat Ibnu Abbas masih bangun dan membawakan air wudhu untuknya. Rasulullah SAW merasa sangat bahagia atas perbuatan Abdullah bin Abbas itu. Bisa dikatakan, secara sederhana Ibnu Abbas kecil memiliki kepekaan intelektual yang juga praktikal. Ia peka bahwa siapapun yang memasuki kamar mandi pasti membutuhkan air. Hal ini menunjukkan kecerdasan laku dan pikiran yang membuat takjub Rasulullah SAW. Bahwa anak ini, di usia belia, sudah menjangkau kepekaan yang luar biasa. Memiliki inisiatif untuk berbuat baik dan paham akan situasi, kondisi, dan juga kebutuhan orang lain. Contoh lain dari kecerdasan Ibnu Abbas terjadi saat ia sholat malam bersama Rasulullah SAW. Ia berada di belakang, lalu Rasulullah memposisikan dirinya sejajar dengannya. Setelah selesai sholat, Ibnu Abbas kecil bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah pantas seseorang sholat sejajar denganmu, padahal engkau seorang Rasul, seseorang yang dikaruniai Allah?" Mendengar itu, kemudian Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar menambahkan pemahaman dan ilmu untuk Ibnu Abbas. Ia menunjukkan bahwa Ibnu Abbas kecil memiliki kesadaran dan kecerdasan akhlak yang luar biasa. Ia sudah berpikir tentang ungguh-ungguh, sopan santun, dan etika yang paling pantas saat bersama Rasulullah SAW. Tentu saja, hal ini tidak lepas dari teladan yang ditampilkan Rasulullah SAW. Sehingga Ibnu Abbas kecil bisa menyerapnya, memahaminya, dan menerapkannya dengan baik. Keistimewaan Ibnu Abbas yang membedakannya dengan semua ahli tafsir di masa sahabat maupun masa sesudahnya adalah doa Rasulullah SAW. Secara khusus,
Rasulullah SAW memang mendoakan Ibnu Abbas sejak kecil agar menjadi hamba Allah yang faqih, ahli dalam ilmu agama, dan menguasai ilmu tafsir. Ilmu tafsir Ibnu Abbas itu menakjubkan. Jika beliau menafsirkan Al-Quran, seakan-akan beliau menyibak tirai gaib, lalu menggambarkan alam gaib itu dengan cara yang indah. Seakan-akan kita melihatnya sendiri dengan mata kepala. Kemampuan menjelaskan isi Al-Quran layaknya seorang nabi memang anugerah besar untuk Ibnu Abbas. Rasa-rasanya, keilmuan terhadap Al-Quran sedalam Ibnu Abbas tidak akan pernah berulang muncul di tengah-tengah umat Islam setelah masa Nabi dan masa sahabat sampai hari kiamat. Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, Ibnu Abbas pernah diundang untuk hadir dalam semacam pertemuan, dihadiri para sesepuh veteran perang Badar. Lalu, Umar bertanya kepada hadirin tentang tafsir surat An-Nasr. Sebagian dari mereka menjawab bahwa dalam surat An-Nasr, Allah memerintahkan kita agar beristighfar dan bertasbih mensucikannya. Ketika Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, ternyata jawabannya lain. Kata Ibnu Abbas, ayat itu adalah isyarat ajal Rasulullah SAW. Maksudnya, jika sudah datang pertolongan Allah dan terjadi Fatuh Mekah, maka itu pertanda bahwa ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar dan tasbih dalam rangka persiapan menyambut hari pertemuan dengan Allah itu. Sontak Umar pun setuju dengan tafsir itu. Riwayat ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas mampu melihat yang tidak bisa dilihat umumnya dan mampu menafsirkan dengan tafsir yang tidak bisa dipahami oleh kebanyakan sahabat yang lain. Ada dua sahabat yang banyak dipalsukan tafsirnya, yakni Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas. Mungkin karena keduanya sangat dekat dan erat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan, mereka termasuk Ahlul Bait. Maka, pemalsuan atas nama mereka lebih banyak daripada sahabat yang lain. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati saat menerima tafsir yang dinisabkan kepada Ibnu Abbas. Ada sanad yang kuat, ada yang masih perlu diteliti, dan ada sanad yang lemah. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan kualitas jalur-jalur tersebut secara panjang lebar dalam mukadimah kitab Al-Ujab fi Bayani al-Asbab. Jalur-jalur riwayat dari Ibnu Abbas yang bisa dipercaya adalah yang pertama dari Muawiyah bin Shalih dari Ali bin Abu Thalha dari Ibnu Abbas. Ini adalah jalur terbaik. Yang kedua dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid bin Jabar dari Ibnu Abbas. Yang ketiga dari Qais bin Muslim al-Kufi dari Atta bin al-Sa'ib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Dan yang keempat dari Muhammad bin Ishaq sahibu Syiar dari Muhammad bin Abu Muhammad Maula Ali Zaid bin Sabit dari Ikrimah atau Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Yang kelima dari Ibnu Juraij dari Atta bin Abu Rabah dari Ibnu Abbas, tapi hanya terkait surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan yang terakhir keenam dari Ismail bin Abdurrahman al-Sudi al-Kabir dari Abu Malik atau Abu Salih dari Ibnu Abbas. Al-Sudi adalah tabi'in Syiah, hanya saja Muslim memakainya. Ibnu Abu Hatim sama sekali tidak mau memakainya, tapi Ibnu Jarir al-Tabari mau memakainya. Itu tadi kisah Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, ahli tafsir cerdas yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Tak heran kedekatannya membuat Ibnu Abbas menjadi orang yang banyak meriwayatkan hadis. Mustahil rasanya jika kita berharap bisa sejajar dalam kecerdasan seperti Ibnu Abbas. Setidaknya, doa kita haruslah baik. Mudah-mudahan kita diberi anugerah kecerdasan agar bermanfaat untuk saudara seiman. Baik teman-teman, segitu saja videonya. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kalian subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya, agar bermanfaat dan berbagi ilmu tentang sejarah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.